Pemirsa, wacana mempercepat masa pendaftaran Capres-Cawapres oleh KPU mencuat menjelang masa pendaftaran Pilpres 2024. Menko Polhukam menyebut rencana tersebut agar tidak terjadi ketegangan dan keributan politik. Peraturan baru KPU jika disetujui akan memaksa Capres dan koalisi partai pengusung segera menentukan sosok calon wakil presiden. Komisi Pemilihan Umum kini menggodok peraturan baru untuk mempercepat pendaftaran Capres-Cawapres 2024. Dalam aturan sebelumnya, masa pendaftaran Pilpres berlangsung sekitar 5 pekan, yakni 19 Oktober hingga 25 November 2023. Dalam aturan baru nantinya, waktu pendaftaran dipercepat dan periodenya dipersingkat, hanya berlangsung 1 minggu, dimulai 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Ini berarti hanya tersedia 1 bulan bagi para capres dan koalisinya untuk segera menentukan dan memastikan sosok calon wakil presiden. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut rencana aturan baru KPU agar tidak terjadi pertengkaran dan suasana panas menuju proses pendaftaran. Saya berharap kita semua bisa menyungsong dan mengantarkan pemilu itu dengan baik sampai saat ini berjalan baik. Sampai saat ini berjalan baik. Dulu ada ribut-ribut mau ditunda, mau diperpanjang, saya katakan tidak. Tidak. Sekarang tahapan-tahapan sudah berjalan. Malah ini akan dipercepat pendaftaran presidennya. Karena ini terlalu lama bertengkar siapa ini yang maju, siapa yang daftar. Yang semula dijadwalkan nanti pendaftaran dibuka tanggal 19 Oktober sampai 24 November. Sekarang direncanakan dipercepat pendaftaran 10 Oktober, ditutup tanggal 16 Oktober. 6 hari aja ngapain ribut-ribut, cari calon tukaran terus ribut. Percepat. Coblosannya tetap tanggal 14 Februari. Nah, KPU akan membawa draft aturan untuk disepakati Komisi 2 DPR, Mendagri, dan Bawaslu. Saudara, ini draft karena keputusan perubahan jadwal itu tidak perlu undang-undang, itu hanya perlu kesepakatan antara DPR, Komisi 2, Mendagri, KPU, Bawaslu. Ini aja ketemu, ngobrol, sudah setuju pasalnya. Karena kalau ditunggu juga ini tidak ada kerjaan nih, 22 hari terbuang. Iya, ini ngapain nih 22 hari? Semua yang daftar sudah, daftar calon tetap DPR sudah. Kan tinggal nunggu pendaftaran presiden. Ini tahap-tahap lain, daftar calon tetap, terus diproses sampai akhirnya nanti tetap. Lalu pendaftaran presiden, wakil presiden. Kalau tidak itu 22 hari kita ya nganggur aja. Percepat. Dengan dipercepatnya waktu pendaftaran Pilpres, apakah para capres dan koalisi parpol pengusung sudah siap menentukan sosok calon wakil presiden? Tim TV One mengabarkan. Munculnya ketegangan antara partai politik menjelang Pilpres 2024 membuat Menko Polhukam Mahfud MD mendorong jadwal pendaftaran Capres-Cawapres dipercepat. Bak gayung bersambut, KPU pun telah menyiapkan pendaftaran yang dipercepat ke bulan Oktober dan tinggal menunggu persetujuan dari DPR. Situasi ini pemirsa tentunya membuat partai politik memiliki waktu yang lebih sedikit ya dalam menentukan sosok cawapres. Belum lagi urusan koalisi yang berubah-ubah lantaran Demokrat tidak lagi bersama Nasdem dan PKS. Sudahkah partai politik koalisi menemukan format jitu pasangan capres-cawapres yang diyakini menang di Pilpres 2024? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim sudah hadir di studio. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bang Andreas Hugo Parera dan pakar politik Profesor Siti Zuhroh. Dan juga sudah bergabung di studio ada Wakil Ketua Umum Gerindra Bang Habibur Rahman. Selamat petang semuanya. Saya mungkin mulai dulu ke Bang Andreas. Bang Andreas, tanggapan dari PDI Perjuangan mengenai wacana untuk
mempercepat ya pendaftaran capres-cawapres ke KPU ini seperti apa? Ya, pada prinsipnya PDI Perjuangan siap dengan segala situasi, termasuk kalau memang ya kita harus mempercepat itu, PDI Perjuangan pun siap. Di sini artinya PDI Perjuangan dalam hal ini pasangan ya Mas Ganjar dan calon wakil presidennya nanti ke depan. Kita siap untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ini. Karena kita juga tahu bahwa bagaimana ya perkembangan di masyarakat dan argumentasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu masuk akal gitu, dalam arti bisa dipertimbangkan untuk menjadi keputusan nanti. Tapi tentu nanti KPU bersama pemerintah, dalam hal ini DPR, juga dengan Mendagri untuk melakukan perubahan terhadap PKPU nanti. Sehingga kalau memang itu dilakukan, ya pasangan Ganjar nanti akan siap untuk melakukan perubahan-perubahan itu gitu, atau mempersiapkan itu lebih awal gitu. Karena kita juga tahu bahwa masyarakat sekarang lebih ingin cepat tahu siapa pasangannya atau calon presiden dan calon wakil presidennya. Sehingga untuk mengantisipasi itu ya kita paham dan kita siap untuk melakukan itu. Bang Andreas, ini kan waktu tidak panjang begitu, artinya dalam waktu dekat sudah diperhitungkan akan menyampaikan nama cawapres dari pasangan Ganjar? Tentu akan disesuaikan dengan dengan keputusan perubahan nanti gitu, dalam arti bahwa kalau memang itu dipercepat menjadi tanggal 10 Oktober sampai 16 Oktober, artinya kita masih punya waktu 5 minggu gitu untuk sampai pada keputusan calon wakil presidennya yang akan berpasangan dengan Mas Ganjar. Bang Andreas, ini artinya nama-nama yang beredar ada Ridwan Kamil ataupun Sandiaga Uno antara dua itu? Soal nama-nama nanti akan dibicarakan oleh para ketua umum gitu. Tapi prinsipnya kita siap bahwa soal nama itu kan ya tinggal tunggu waktunya aja gitu, karena semuanya sudah ada dalam proses penggodokan dan tinggal memutuskan siapa yang akan bersama dengan Mas Ganjar nanti. Oke, baik. Kok tadi kan PDI Perjuangan ini mengatakan siap ya jika nantinya akan ada percepatan untuk pendaftaran capres-cawapres ke KPU. Saya mau dengar suara dari masing-masing partai politik terlebih dahulu ya untuk di segmen ini. Saya mau ke Nasdem dulu. Kalau Bang Hermawi melihatnya sepakat nggak? Dan ya, siap juga nggak seperti tadi bukan soal PDI siap Perjuangan? tidak siap. Kalau siap kita harus siap, ya. Tapi saya sebenarnya tergeliti mau mempertanyakan ini Pak Mahfud ujuk-ujuk muncul lagi dengan ide baru, ya kan? Kemarin tentang uang yang sekian ratus triliun sudah hilang dan seterusnya. Semua PKPU itu yang disusun oleh KPU itu kan ada di tryout kan, tryout diundang partai politik, kemudian digodok, dibicarakan di DPR, Pak Habib ikut memutuskan itu kan pasti sudah penuh dengan pertimbangan. Kalau tiba-tiba ada lagi wacana ingin merubah jadwal, bagi kita sih tidak apa-apa, kita paling siap. Nasdem dan PKB itu sudah yang paling siap karena pasangannya sudah ada. Tapi bukan itu poinnya. Maksudnya kalau terus berubah-ubah ini masyarakat publik ini mau dibikin apa? Bang Hermawi melihatnya ini kenapa kok berubah itu? Ada alasan apa? Perspektif dari saya tidak mengerti, kita harus tanya Pak Mahfud. Dan sebenarnya dia sebagai orang pemerintah, ini harusnya kan muncul dari siapa? Pihak menteri mana yang akan membahas undang-undang ini? Harusnya dari sana. Bukan tiap hari memproduksi wacana lalu kita menjadi begini. Tapi Bang Hermawi, analisa singkat paling tidak mengenai wacana ini, kenapa? Saya tidak mau berandai-andai, tetapi sekali lagi kalau siap kita pasti siap. Hanya yang saya mau pertanyakan, KPU itu kan ada kalender kerjanya, dia sudah menetapkan sesuatu, sudah sedemikian rupa, dan itu sudah disetujui oleh DPR, sudah disetujui oleh Pak Habib dan kawan-kawan. Kok tiba-tiba ada wacana berubah lagi? Apa jaminannya setelah ini berubah tidak berubah lagi? Kalau sudah seperti ini. Nah itu poin saya, jadi para pejabat pemerintah ini kalau bikin statement ya harus dipikir juga bahwa partai politik ini semua kerjanya itu berpedoman kepada PKPU. PKPU itu kan disahkan oleh DPR, ada yang adalah wakil partai-partai. Kita bekerja baik itu. Tapi kalau ada alasan yang mendesak dan masuk akal, kenapa tidak? Tapi poin saya ide menunda itu
sampai sekarang masih belum dalam, masih belum dalam. Jadi perspektif Bang Hermawi ini ada kejanggalan ya dalam proses untuk mempercepat pendaftaran itu ya? Maksud saya bukan perspektif kejanggalan. Maksud saya ini ide dari mana? Alasannya ide dari apa? mana? Baik. Kita nanti lanjutkan ya habis usai jeda. Kabar Petang segera kembali.